Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku.
Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar cinta-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau kerinduan. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku menghiraukan-Mu, Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu, Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu, Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu, Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku
mau selalu tinggal di dalam-Mu. Karena ku aman bersama-Mu. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sumber kehidupan. Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur senantiasa. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Wah, karena Kau memilihku untuk nyatakan pribadi-Mu dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena kuatku. Ku mampu karena ku duduk di kaki-Mu dan rancangan-Mu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena Kau memilihku untuk nyatakan pribadi-Mu dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena kuatku. Ku mampu karena ku duduk di kaki-Mu dan rancangan-Mu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di
dalam Dia selamanya. Tuhan membela, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia, ku tenang di dalam Dia, ku damai di dalam Dia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami tentukan hati kami ini Tuhan, supaya kami dapat baru lagi kembali dengan perkataan-perkataan-Mu. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Nani Matian. Sudahnya? Hah? Shalom, selamat pagi semua. Belum. Gak kedengaran suaranya. Masih pakai selimut ya? Matikan dulu AC itu supaya gak dingin kali. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Ayo mau sharing? Mau sharing ya? Oke, baik. Ya, sekarang kita kembali lagi dulu ke pelajaran kita ya. Oke, baik. Sampai nanti kita dapat yang itunya ya. Bentar. Oke. Dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, beberapa orang selalu melakukannya dengan kacau dan bingung. Dengan demikian, mengikut tidak selalu berarti engkau memberikan kesaksian. Apakah sebenarnya kesaksian yang benar? Kesaksian yang dibicarakan di sini memiliki dua bagian. Salah satunya adalah kesaksian tentang ditaklukkan, dan kesaksian lainnya adalah tentang disempurnakan, yang tentu saja adalah kesaksian setelah ujian yang lebih besar dan kesengsaraan di masa depan, gitu ya. Dengan kata lain, jika engkau mampu berdiri teguh selama kesengsaraan dan ujian, engkau telah memberikan langkah kesaksian kedua. Yang penting pada masa sekarang adalah langkah kesaksian pertama,
yaitu ditaklukkan gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya di langkah kesaksian pertama itu tentu kan ada tingkatannya kan. Tentu hal yang paling mendasar itu adalah ujian-ujian kecil dulu lah. Ujian-ujian tentang penghidupan kita gitu. Itu hal yang mendasar gitu. Ya. Jadi ketika kita itu mulai tidak lagi punya ambisi gitu ya. Kan tadinya kan pasti banyak sekali harapan-harapan kita gitu. Tentang diri kita, keluarga kita, masa depan kita gitu kan. Nah, ada ujian-ujian. Misalnya kita mengharapkan seluruh keluarga besar kita ya baik-baik saja, mereka mengenal Tuhan gitu ya. Nah, kita merindukan satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan gitu kan. Itu kan mimpi-mimpi kita. Tentu ya, itu sesuai juga dengan kerinduan Tuhan. Tetapi keinginan Tuhan itu kan bukan hanya sekedar mereka itu baik-baik saja gitu. Keinginan Tuhan atas seluruh umat manusia kan bukan itu saja. Panjang gitu. Nah, disitulah kita itu mulai dengan kita ini mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Dengan kita belajar selama ini, disinilah kita itu mulai mengenali jalan-jalannya Tuhan gitu. Jadi disinilah kita ketika kita itu menjadi kesaksian, jadi memiliki kesaksian ditaklukkan. Jadi jadi target Tuhan itu bukan kita mengalami Tuhan di dalam diri kita gitu, mengalami inkarnasi Tuhan, bukan gitu. Tetapi mengalami perjalanan Tuhan menaklukkan kita gitu. Nah, kalau kita langsung membayangkan firman Tuhan itu sudah menjadi milik kita gitu, maka itu nanti akan membuat kita bingung gitu. Misalnya ketika lagu tadi lah, kalau saudara nyanyikan ya. Semua karena kau memilihku, kau ajariku lewati hari ini. Semua karena kau ajariku lewati badai dunia gitu kan. Semua karena kau memilihku untuk nyatakan pribadimu. Saudara, kata-kata lagu itu kan memang firman Tuhan kan. Tapi waktu itu terjadi pada diri seseorang, entah siapapun dia, bukan berarti yang diberikan lagu itu telah mampu melewatinya. Berat gitu melewatinya. Iya. Kadang-kadang pikir, kenapa aku buat lagu itu gitu. Kan gitu kan. Kalau harus menjalani kehidupan yang berat. Ya. Nah, jadi ketika setiap kata-kata itu kita renungkan gitu, masih mampukah kita melanjutkan perjalanan ini gitu? Atau apakah kita itu mundur gitu? Apakah kita itu terus mau berjalan gitu, melewati jalan ini gitu? Ini masih ujian kecil, saudara. Ketika mendengar, oh masa sih ini masih ujian kecil gitu.
Ujian apa lagi sih? Nggak perlu kita pikirkan ujiannya. Tapi dengan sederhana, saudara ya. Ketika kita itu bisa menjadi orang sederhana, menjadi orang yang tidak dipandang lagi oleh orang lain gitu. Ya. Saudara, saya mulai renungkan gitu ya. Tadi malam itu saya renungkan tentang bagaimana ketika kami kemarin tahun baruan ya ke rumah Ito gitu ya, Bengkong gitu. Kebetulan mereka kumpul semua ya, hanya yang laki-laki yang gak ada gitu. Jadi semua mereka ada di sana gitu. Kebetulan juga datang Ito-nya Lai itu ya, yang dulu dimana waktu saya tinggal di sana ya dia masih mungkin setahun 2 tahun di atas saya, masih baru lah, yang rantau juga gitu. Jadi saya sering datang ke sana gitu ya. Tapi waktu pulang baru saya ternyata itu ini ya gitu. Ternyata juga ponakan-ponakan ini kan rumahnya kan dekat sebetulnya di sini di Batu Haji, dekat dengan ponakan saya yang paling besar itu ya. Nah mereka juga nggak pernah datang ke rumah mereka gitu ya. Nah tapi yang saya renungkan itu saudara adalah ini saudara, nanti mereka ini besar, sekarang aja mereka itu nggak pernah menganggap ada juga ponakan dari itu saya yang paling besar datang juga ke situ ya, yang memang orangnya keras gitu ya. Sudah seperti itu pun dari dulu memang orangnya seperti itu, saya tahu gitu ya. Nah jadi sudah ketika saya lihat semua gitu ya, saya sudah usia sekian saja mungkin mereka belum mengakui saya ini tulangnya gitu. Maksudnya itu karena memang kan mama mereka berbeda dengan mama saya gitu. Jadi itu mungkin ya. Jadi walaupun bagaimanapun rasanya mungkin menganggap ya karena umur saya pun dengan anak itu saya yang paling besar itu hanya beda 1 tahun gitu. Jadi mungkin gitu ya mereka karena ini ya, karena menganggap, jadi belum menganggap benar-benar kayak apa ya, kayak tulangnya gitu. Saya lihat gitu ya, kemarin kami juga ya di rumah berdua gitu ya, istri saya bilang kayak gini, kita ini kayak gak punya teman ya gitu. Kemana pas soalnya kami pergi ke tempat Mak Yeye gitu ya, dia bilang juga pas kami sudah sampai gak ada orang gitu kan. Nah jadi lalu di WA gitu sama istri saya, Mak Yeye cerita, ya Bu, di Cherry sepi sekali, pada pulang semua, jadi supaya nggak sepi ke rumah tulangnya lah katanya kayak gitu, rumah Itonya kan. Nah kami tahun baruan di sini aja lah. Nah jadi saudara ketika pulang sudah gitu, saudara saya merenungkan gitu ya, iya ya, dulu saudara tahun lalu itu masih banyak teman-teman yang ucapin gitu ya, selamat tahun baru, Natal lagi. Ini praktis boleh dibilang saya mengucapkan gitu ya, saya mengucapkan kepada teman gitu. Dan praktis teman-teman saya yang dulu seperti nggak ada lagi ucapan-ucapan itu. Nggak tahu mungkin sudah berubah sekarang gitu kan. Nggak ada lagi mungkin ucapan, sudah mungkin nggak ini lagi ya. Tidak lazim lagi mungkin ya. Tapi yang saya rasakan gini, iya ya, sebentar lagi pada apa ya, pada melupakan satu dengan yang lain gitu ya. Iya. Jadi saudara, ujian tidak dikenal orang gitu. Ujian tentang ya bagaimana
pisah dengan sahabat-sahabat lama gitu. Tidak diperhitungkan dalam keluarga lagi, tidak diperhitungkan orang. Itu satu ujian, saudara. Ditinggalkan oleh orang-orang gitu kan. Itu satu ujian. Apakah kita itu bisa benar-benar gitu mulai menginginkan Tuhan lebih dari semua itu, saudara. Kira-kira itu ya ujian kecilnya. Terus kemarin kan kita diajak tentang jangan bersungut-sungut. Tentang apapun juga gitu. Berawas-awaslah katanya gitu. Jagalah supaya hatimu tidak gelisah gitu. Jaga, berawas-awas katanya. Berawas-awas bukan berjaga-jaga supaya orang tidak menyakiti hati kita, bukan. Justru kita menjaga diri kita ini tidak bersungut-sungut dalam segala keadaan gitu yang kita sedang lalui. Jadi kan itu butuh waktu yang panjang, saudara. Karena juga kita sedang memasuki kekekalan. Kita gak boleh hitung-hitungan lagi sampai berapa lama kayak gitu Tuhan. Itu adalah orang yang masih hidup di dunia yang sementara, di zaman yang masih sementara, di hidup yang masih sementara. Sampai kapan? Saya teringat dengan perkataan Tuhan, sampai kapan kamu kayak gini? Ternyata ditaklukkan itu. Jadi sebetulnya itulah sebetulnya yang menjadi kesaksian kita gitu. Bukan karena kita berbuat banyak, bukan karena kita sudah lolos hari ini, kita bukan itu. Tapi bagaimana yang dikatakan tadi? Bagaimana secara perlahan kita itu mulai ditaklukkan gitu. Iya. Tentang masalah kebahagiaan, apa sih di dunia ini lagi? Kalau kita lihatlah orang-orang gitu, dia sudah misalnya punya jabatan tertentu, dia mungkin mau jabatan tertinggi, mungkin dari supervisor, dia berjuang ingin jadi manajer, dari manajer ingin jadi direktur mungkin. Memang kalau sudah jadi direktur itu sudah gimana sih? Gak usah kayak gitu. Kau jadi presiden lah. Emang kalau sudah jadi presiden kenapa? Gimana kalau mikirin misalnya harus pidato gitu kan? Yang paling saya itu kalau sudah pidato gitu. Pidato kayak kata sambutan gitu. Kata sambutan misalnya disuruh kata sambutan kayak Natal anak saya berapa tahun yang lalu itu, Kesia kan, sudah kata sambutan. Dia harus bilang, kalian nggak salah suruh saya kata sambutan. Tahu kalau pendeta itu kalau sudah ngomong saya bilang langsung dibatasi. Kurang 5 menit paling lama kata. Paling lama 5 menit. Dan untuk mengucapkan yang kami hormati ini itu bagi saya itu formal sekali. Jadi kalau misalnya yang saya bayangkan kalau misalnya jadi ini gitu, bicara kata sambutan kayak gitulah gitu. Harus begini, harus bayangkan saudara. Itu tiap hari dari mana ke mana gitu kan, satu hari bisa berapa kali gitu kan. Bagaimana harus bersikap gitu kan. Itu yang saya bayangkan susahnya jadi presiden, bukan masalah ngatur gimana gitu, enggak gitu. Kalau semua itu bagi saya
Karena kan Tuhan yang ini kok, pemerintahan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi hikmat Tuhan itu pun pasti akan turun gitu. Itu bayangan saya kalau menjadi seorang presiden atau apapun itu gitu. Pintaran apa? Bahasa Inggris atau itu bisa semua kok. Dulu presiden kita juga nggak tahu bahasa Inggris kok. Iya kan? Bisa. Tapi kalau apapun sebetulnya wah bisa lah, nggak terlalu sulit lah gitu bagi saya gitu. Nah, jadi apa sih? Kalau kita sudah jadi ini, sudah punya ini, sudah punya itu, apa sih? Apa sih senangnya? Apa sih bahagianya? Kita terus akan menjalani satu kehidupan yang panjang, ya. Jadi saudara ya, artinya ditaklukkan itu saudara, adalah gini, bisa menerima keadaan apapun yang menimpa kita gitu. Nanti masih kita pakai kata menimpa ya. Menimpa itu kan kayak kita itu ditindihkan berat gitu. Tapi kalau kita sudah diubahkan, kalau kita itu sudah ditaklukkan gitu ya, atau on progress lah gitu. Abraham itu kan gak diuji berapa kali dia. Tapi di usianya itu saudara, dia itu benar-benar kalau sudah perhatikan Yakub juga gitu, siapapun mereka gitu ya. Itu mereka selesai hanya di masa sampai kepada apa yang mereka ketahui tentang Tuhan pada saat itu. Hanya sampai di situ saja. Oh, mereka tidak mengetahui masa kita, masa anugerah Tuhan. Iya, mereka tidak ketahui. Makanya Daud itu ketika dia itu berdosa, gampang saja harusnya dia mempersembahkan korban. Tapi hatinya itu enggak lah, enggak mungkin lah kayak gini. Padahal saudara itu firman Tuhan. Itu kan Taurat. Jadi orang-orang kaya pada waktu itu tidak punya pengenalan seperti Daud. Orang-orang kaya di zaman itu ya sudahlah, persembahkan korban lah. Bahkan kadang-kadang bukan mereka yang mempersembahkan karena gak sempat, disuruh orang lain. Iya. Atau mungkin dipanggil, si imamnya yang dipanggil ke rumah gitu. Iya kayak gitu saudara. Nah, jadi dia berkata begini, kepadamu lu Tuhan aku berdosa gitu. Jadi sebetulnya dia sudah melampaui zamannya dia, zaman Taurat itu. Padahal dia sebelum datang, pekerjaan belum dimulai. Nah, jadi ketika sekarang saudara, kita ini saudara memasuki zaman yang baru gitu. Tuhan sudah menampakkan diri katanya gitu. Jadi seperti dikatakan di awal, banyak orang yang mengikut Tuhan itu menjadi bingung gitu. Bingung dengan keadaannya gitu. Apa sih yang diinginkan Tuhan ini? Seolah-olah saudara, Tuhan itu kayak seorang yang sangat disiplin gitu ya. Seperti seorang ibu yang gitu kalau ada yang salah gitu kan. Kalau saudara bertemu dengan orang yang perfect gitu ya, aduh, bisa saudara penampilan saudara dari atas sampai ke bawah diperhatikan gitu. Itu orang perfect kayak gitu. Dari ngomongannya, dari sikap duduknya gitu. Iya. Saudara ini kan yang pembersih dia gitu ya. Dicek semua nanti. Kalau mak tuanya mereka ini datang gitu kan, datang ke sini, pasti dibuka kamar gitu.
dicek gitu langsung semua. Jadi kalau pas kami lagi pergi sama-sama gitu kan, istri saya nanti akan kasih tahu di WA, siap-siap Mak tua nanti mau singgah ke rumah kita loh. Udah kayak gitu, dicek semua nanti sudah ke dapur dicek gitu nanti. Ya karena dia itu memang apa gitu, pembersih sekali gitu. Abang itu juga kayak gitu saudara. Jadi sering sekali kalau misalnya orang gimana nggak kayak buat kotor kayak abang itu dulu tinggal di sana, habislah saudara. Nah, jadi banyak orang menganggap Tuhan itu kayak gitu. Kayak dia seorang penuntut gitu. Kayak ini tadi kan kalau kita dengarkan perkataan itu ada dua bagian katanya tentang bagaimana ditaklukkan, bagaimana disempurnakan. Ditaklukkan aja mungkin butuh waktu nggak tahu berapa lama kok, nggak tahu. Jadi jangan hitung-hitung gitu, nggak ada gunanya. Jalani saja gitu. Nah, waktu kita berhenti menghitung, disitulah hal-hal yang tidak terduga. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan. Nah, di situ baru saudara. Makanya jalani setiap detail yang kita harus hadapi gitu. Jangan harus mengulangi proses yang sama gitu. Kalau sudah gagal di situ kali pertama, kedua, udah 2 kali gitu. Harus gini, harus berubah gitu. Jangan memilih. Jadi ini saya ya, ini sering sekali saya. Disitulah sebetulnya hikmat seseorang itu tumbuh. Jadi saudara, kalau saya sudah menghadapi seperti itu, saya lebih sering memilih yang tidak saya sukai. Gitu. Iya, apa yang sulit justru itu saya pilih. Iya. Ketika misalnya saya dipersalahkan, rasanya mungkin saya benar. Lebih baik saya pilih, jangan-jangan dia benar, saya salah. Nah gitu, walaupun saya benar gitu, dalam pandangan saya benar. Lebih baik saya anggap ya sudah, dia lebih benar dari saya. Nah, yang seperti itulah namanya kita itu ditaklukkan. Iya. Oh, saudara, penaklukan Tuhan atas Paulus. Kenapa dikatakan sulit sekali? Karena dia itu orangnya. Jadi Taurat itu begitu menguasai dia, saudara. Dia ingin mengejar kesempurnaan. Iya. Makanya dia itu membayangkan. Karena dia sudah mau mati itu kan. Sudah semua dilewati dia. Gak ada lagi yang ditakutkan dia. Iya. Makanya ketika mau mati itu dia buat ini, dia tenangkan batinnya gitu loh. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik katanya. Jadi sebetulnya itu gak benar perkataan itu. Cuman kan kalau kita katakan itu gak benar, oh itu kan firman Tuhan. Itu kan manusia yang bilang itu firman Tuhan. Oh itu perkataan dia kok, kesimpulan di atas hidupnya kok. Oh Tuhan belum datang kedua kali. Gimana kalau dikatakan hanya Kristus akhir zaman? Mana dia sudah berjumpa dengan Kristus akhir zaman kah? Ya belum lah. Apa dia sudah mendengarkan semua firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan? Enggak. Makanya kan banyak surat-surat dia kan sebetulnya kan nasihat kan. Tapi apakah orang-orang itu mengikuti nasihatnya dia? Tidak kan? Semua orang meninggalkan dia jadinya kan? Lalu orang sekarang mengikuti semua perkataan-perkataan dia. Wong dia saja seperti itu, masih belum melihat Kristus akhir zaman. Ingat ya, jangan pisahkan juga ya Kristus akhir zaman dengan
Tuhan itu sendiri. Kenapa disebut Kristus akhir zaman? Karena ini memang pekerjaan Tuhan di setiap zaman. Gitu loh. Kalau kita hanya mengenal Tuhan yang di sorga dan yang di hati kita, sampai kapanpun kita gak mengenal Tuhan yang sejati. Ada Tuhan yang hidup di antara manusia. Itu kan lain lagi, saudara. Jadi bayangkanlah kita ini, saudara. Kita diajarin tentang firman yang baru, perkataan-perkataan yang baru, gitu kan. Sambil kita itu dalam perjalanan kita, gimana lah? Berarti kan fokus kita ini kan harus dialihkan. Bayangkan bagaimana lah kita itu dikatakan hidup oleh karena firman. Atau kita dikatakan jadi pionir lah misalnya gitu. Setelah ada pionir yang lain. Tahukah saudara, setiap kali Tuhan datang, kalau dikatakan Tuhan yang selalu baru, bukan Tuhan yang 30 tahun yang lalu loh yang mimpin mereka loh. Ya walaupun mereka itu sudah hebat sekali gitu. Tapi penaklukan Tuhan itu atas seluruh umat manusia. Atas manusia. Apa nanti yang dirancangkan Tuhan kepada kehidupan setelah kita? Itu kan mana kita tahu. Berarti saudara, kalau dia mau jadikan kita sesuatu gitu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kata Petrus, saudara. Kata saleh pertama kali itu disematkan kepada Ayub. Iya, dia seorang yang saleh katanya. Itu predikat yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi walaupun namanya saleh gitu, mungkin kalau namanya saleh, mungkin dia orang paling gak saleh gitu, sudah. Terlalu berat dia menanggung nama itu, sudah. Jadi saudara, untuk kita saudara, untuk kita ini boleh, bagaimana dikatakan tadi, bagaimana kita keluar dari kebingungan kita. Ya, seperti dikatakan, tahun 2025, tahun kebahagiaan. Ya, mungkin kita senang kan. Berbahagialah orang yang telah mencapai sekian. Iya kan? Tahu berbahagia itu maksudnya apa? Tentu bukan lagi hal-hal dunia ini yang membahagiakan kita. Bukan itu. Walaupun jadi dia tahu level kita, saudara. Dia tahu tingkatan kita. Dia berikan itu, saudara. Iya, diselipkan itu. Wah, sehingga kita semangat untuk lanjut lagi gitu. Kita lihat keluarga kita, anak-anak kita, mereka mulai nurut misalnya gitu kan. Senang gitu kan. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Kita ngajarin mereka, lalu mereka punya kesaksian tentang Tuhan. Puji Tuhan. Tapi jangan buat pekerjaan Tuhan itu menjadi kaku gitu. Jangan paksakan anak-anak kita harus berubah seperti yang kita maksudkan. Itu zaman Taurat. Iya. Jadi ketika ditaklukkan kita itu sudah, itu benar-benar sudah sampai kita itu punya pandangan kayak gini. Masa sih Tuhan ini sesabar ini sama saya gitu.
Iya. Makanya saudara, kenapa saudara Tuhan mengatakan orang Efesus itu jatuh mereka itu sangat dalam sekali, karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Iya. Di masa seperti inilah nanti kita akan diperlihatkan Tuhan itu kayak mengambil alih gitu. Kayak dia take over gitu. Kau ambil alih ya Tuhan. Itu gak perlu kita doakan gitu. Gak perlu kita minta. Waktu kita itu mulai ditaklukkan, disitulah kita melihat pekerjaan Tuhan yang nyata, saudara. Jadi waktu kita sudah melihat itu pekerjaan Tuhan, disitulah kita itu gak memandang diri kita lagi, saudara. Kita menjadi benci kepada diri kita sendiri. Iya. Makanya seperti saya katakan tadi, ketika kita mulai tidak dihargai, iya, saya ketika itu bisa mendoakan orang, bisa ini, ya dihargai orang dong, gitu kan. Enak kan dihargai orang. Saya bilang, wah doa dia itu mujarab loh, misalnya kayak gitu, iman dia luar biasa. Tersanjung kan kita kan. Sanjung kan. Itu gembala loh, Pak Pendeta misalnya kayak gitu. Tersanjung kan. Nah sekarang bagaimana seorang yang tadi itu menikmati sanjungan itu, bagaimana dia ditaklukkan. Gitu loh saudara. Jadi tepat di dasar hati kita yang paling dalam, tepat di situ, disitulah dia itu membentuk kita, disitulah dia mengenali sifat dasar kita. Jadi Tuhan itu tidak kayak Nabi lagi menunjukkan kamu salah di sini. Enggak gitu dia. Kita yang harus melihat diri kita. Waktu kita melihat diri kita selemah itu, disitulah baru kita mengagumi Tuhan itu. Disitulah kita gak akan berani menyatakan kalau Tuhan berinkarnasi dalam kita. Oh Tuhan ingin menjadikan kita kesaksian. Kita mau jadi anak yang sulung. Kita pengen jadi anak sulung. Nah, tapi bukan berarti dia gak menghendaki kita jadi anak sulung. Karena dia itu anak sulung. Gitu loh saudara. Dilema kan? Di satu sisi kita gak layak. Tetapi Tuhan ingin menaklukkan dan menyempurnakan kita. Cobalah saudara lihat. Jadi dengan melihat itu semua, apa yang ada di pikiran kita untuk melanjutkan hidup kita ini? Apalah? Apa yang menjadi motivasi saudara untuk bisa menjalani kehidupan di tahun 2025 ini? Mulai lihat saudara. Dari situ lahir hikmat saudara. Jadi dari situ harus sampai saudara menemukan satu semangat dalam hidup saudara. Itulah dikatakan orang yang berbahagia saudara. Iya. Ketika kita bisa melihat berbahagia menjadi orang miskin, nah itu baru namanya, jadi gak dibuat-buat ya berbahagianya gitu. Tapi itu tadi saudara,
ketika kita mengetahui Tuhan berdaulat gitu. Betul juga ya. Saudara, kalau sudah pikirkan bagaimana lah kami melanjutkan hidup gitu. Iya, kadang itu sudah gak masuk akal sama saya. Sampai kapan ini bisa bertahan? Kayak gitu, saudara. Belum lagi tak terasa si kembar 2 sudah mau kuliah juga gitu. Sebentar itu, saudara. Banyak kan yang dipikirkan kan, siapa nanti generasi selanjutnya yang main keyboard, yang main drum, siapa lah gitu kan. Iya. Bagaimana benar-benar ya menjadi orang, menjadi benar-benar jemaat gitu ya. Ya kan? Tak diperhitungkan orang gitu. Dianggap rendah orang, diomongin orang gitu kan. Diperbincangkan orang. Gimana gitu. Saudara, waktu kita itu menahan keluhan kita, menahan ini rasanya kita mau menangis, mau ngapain kita nggak tahu loh, saudara. Bahkan bisa kayak rasanya kayak orang gila, saudara. Stres tingkat tinggi. Disitulah namanya, saudara, ketika seorang mengalami seperti itu, saudara, seperti mau mati rasanya. Iya. Tapi tahu gak, saudara, waktu rasanya kita gak melihat Tuhan. Saya ingat dulu ketika saya pernah khotbahkan itu ya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Eloah, Eloah, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi saudara, itu benar-benar satu pengalaman. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan, itu pasti akan kita alami. Karena Tuhan itu adalah jalan di dalam kita. Ingat kemarin kan? Dia adalah jalan dan kehidupan, dan dialah kebangkitan itu sendiri katanya. Jadi ibaratnya saudara, kalau itu satu benda gitu dimasukkan ke dalam kita gitu. Atau kayak satu vitamin lah. Kayak Tuhan itu kayak vitamin gitu ya. Yang kita makan gitu. Jadi vitamin itu akan bekerja di dalam kita gitu. Di dalam sel-sel tubuh kita ini, saudara. Karena kita sudah serap. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu adalah jalan, jadi dia menjadi jalan di dalam kita. Iya. Proses bagaimana dia itu menjadi manusia seperti yang dia rancangkan, seperti itulah di dalam kita. Iya. Berani gak saudara membayangkannya? Lalu, apakah saudara takut? Apakah saudara pengen kembali ke belakang? Saudara gak bisa lagi kembali ke belakang. Gak bisa. Saudara sudah terperangkap. Tuhan akan bilang kayak gini, cobalah pergi, katanya gitu. Pergilah. Cobalah pergi jauh dari Tuhan yang sekarang ini gitu. Pergilah. Makanya kenapa saya bilang sudah ketika orang itu memanggil nama Allah yang kemarin gitu kan, Allah Yahweh. Nah, jadi sebetulnya dia sedang lari, sedang memberontak. Iya. Dibutuhkan waktu yang lama sekali, saudara. Karena tanpa sadar orang menyinggung Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi kalau orang itu hanya tahu Tuhan yang di sorga dan Tuhan di hati mereka,
tidak menerima Tuhan yang hidup di antara kita. Gitu loh saudara. Orang itu gak akan pernah mengenal Tuhan yang sejati. Mereka tidak akan pernah menerima keselamatan itu sendiri. Tidak akan pernah mencapai kesempurnaan keselamatan mereka. Itulah artinya, saudara. Ingat saudara, berkali-kali saya katakan sama saudara, dan Tuhan tunjukkan kepada diri saya, saya nggak layak juga. Iya, nggak ada yang layak di sini. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu, bukan berarti saya Tuhan itu, bukan. Tuhan itu misteri, saudara. Kita pun nggak tahu kan, karena kita nggak layak. Yang buat kita itu layak karena pekerjaannya. Siapa kita yang layak? Nggak ada. Jadi lebih baik saya terus terang kepada saudara. Jadi saudara, tanpa sadar, orang bisa menyinggung Tuhan itu. Tapi bukan Tuhan yang kemarin gitu loh. Bukan Tuhan yang oh yang Bapa kami yang di sorga. Oh lalu Yahweh gitu. Lalu bukan itu. Bukan dia menyinggung Yesus yang ada dalam Alkitab. Tidak. Beda dia ketika menyinggung Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Wah gitu loh saudara. Iya. Iya saudara, kalau jadi sudah kayak gitu saudara, makanya apa ya? Di situ baru kita mengerti apa artinya berdosa kepada Bapa, kepada Anak masih bisa diampuni. Tapi kepada Roh Kudus, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, baik sekarang dan yang akan datang, katanya. Waduh, kita nggak bisa menduga-duga siapa. Tapi saudara, dengan sekarang ini saudara, kalau kita lihat itu ya, iya, orang itu akan menelan semua bujuk rayuan iblis. Iya. Iya saudara. Jadi jangan lihat orang, mungkin dari lihat dia masih bisa, mungkin dari tampangnya mungkin bisa bernyanyi, bisa ini. Jangan lihat dari situ. Oh masih nampaknya bisa melayani Tuhan. Oh dia masih pendeta. Jangan lihat dari situ. Jangan pandang lagi dari situ. Seperti saya katakan tadi, saudara. Kalau seorang pendeta, dia terus mempertahankan kependetaannya itu, kegembalaannya itu. Ketika dia terus mempertahankan itu, sampai kapanpun saudara, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Sampai kapanpun. Iya. Karena ujiannya di situ. Semua manusia akan ditaklukkan. Kan itu kan kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan manusia, ada kalau orang masih mengatakan, oh aku ini gembala. Gak bisa lah. Lalu masih bangga ke orang menjadi nabi gitu. Gak bisa lah. Jalan sombongnya para nabi-nabi itu. Sombong kan, merasa dia Tuhan itulah. Tadi malam Tuhan mengatakan kepada saya, bah, akan terjadi begini. Iya saudara, semua pasti kalau sudah yang namanya ngeroh itu, sudahlah, lihatlah mukanya. Udah kayak dewa lah mereka itu. Iya. Lihat wanita sekarang.
Saya dapat pesan Tuhan untuk tahun 2025. Sudahlah. Iya. Lalu para jemaat itu bertepuk tangan. Lalu mereka membicarakan tentang visi itu gitu. Padahal itu cuma motivasi, harapan-harapan. Apa bedanya dengan orang Chinese itu? Nanti sebentar lagi kita mau masuk tahun kambing lah, tahun apa lah. Tahun kucing lah. Entah ada kucing gak di sio-sio mereka itu. Kalau ada tahun tikus lapar lah, tikus apa gitu. Macam-macam kan. Iya. Double portion lah, apalah gitu-gitu. Sementara saudara, Tuhan itu sudah melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar lagi saudara. Ya. Makanya saudara seperti dikatakan saudara, kalau kita itu menjalani kehidupan yang rasanya kita itu direndahkan gitu. Ayo, jangan bersungut-sungut. Hukumnya, jangan muram mukamu. Saya ingat dulu saudara ketika awal-awal itu saudara. Iya. Jadi kalau sudah saya katakan, ayo hukum pertama bersuka cita. Waduh, orang yang lagi mengalami hancur kayak gitu. Saudara, jadi ketika sekarang kita mengalaminya gitu. Kalau kita itu belum bisa lewat dari situ, aduh. Mau lari, nggak bisa lagi saudara. Musa nggak bisa lari. Udahlah biar abangku aja lah, si Harun aja lah. Itu sebetulnya saudara. Dia itu kayak ini saudara, kayak penantang luar biasa loh saudara. Dia menentang Tuhan saudara sebetulnya langsung. Jadi kayaknya dia ngajarin Tuhan gitu. Emang aku gak kenal siapa Harun gitu. Emang bagiku gak terbuka semua orang ini gitu. Bagi Tuhan terbuka semua. Makanya kita bilang, oh udahlah Tuhan jangan pilih aku lagi. Gak bisa. Oh sejak dari awal dia sudah tentukan. Macam mana mau bilang? Gimana mau bilang? Makanya seperti misteri yang saya bilang tentang anak seorang bapak itu yang harus membayar hutang leluhurnya itu. Gak bisa. Harus sampai kayak gini. Ya sudahlah. Nah, itu kan. Siapa tahu dulu nenek moyangku ada yang berhutang. Mungkin aku harus melunasinya. Barulah selesai lah. Setelah selesai sudah. Kalau kita tetap gak ada itu hidup kembali itu, reinkarnasi gak ada itu. Segala sesuatu yang bergerak di alam semesta ini, mau apapun ditulis orang, tak ada yang Tuhan tidak ketahui. Mau kapan itu berlalu, itu semua di tangan Tuhan. Dengan kata lain, jika engkau mampu berdiri teguh. Jadi itu sebetulnya yang dikatakan. Ketika anak manusia itu datang, apakah engkau teguh berdiri, katanya kayak gitu loh. Itu artinya. Yang dikatakan di sini itu sebetulnya. Kan dulu kan di dalam Alkitab itu kan ada kayak gitu kan.
Ketika Allah bercerita, apa ada kata orang yang akan tahan berdiri, katanya kayak gitu. Jadi bukan karena dia menampakkan kemuliaannya lalu Yohanes itu nggak kuat berdiri, bukan itu. Kalau Yohanes saja nggak mampu bertahan berdiri, bagaimana dengan kita? Kalau itu gambarannya. Padahal kan yang dimaksud dia kan, engkau teguh berdiri. Jadi dengan kata lain, jika engkau mampu berdiri teguh selama kesengsaraan dan ujian, engkau telah memberikan langkah kesaksian kedua. Yang penting pada masa sekarang adalah langkah kesaksian pertama. Nah, gitu. Apa tadi? Ditaklukkan. Jadi gak usah pikirin dulu yang tadi itu disempurnakan itu, kata dia gitu. Kata Tuhan itu. Gak usah dulu pikirkan yang terlalu tinggi. Sekarang jalani dulu. Makanya saudara, ketika anak-anak ada di sini, ya gak bisa kita samakan dengan kita. Gak bisa kita samakan misalnya dengan jelita firman Tuhan, gak bisa lah. Biarin aja mereka bebas gitu. Ya yang bisa kita nasihati, ajar ini, ajar itu gitu ya. Kita berikan tentang kesaksian hidup kita, bagaimana kita itu dipimpin oleh Tuhan, mereka telah lihat gitu. Udah sebatas itu saja. Bagaimana mereka menjalani pelayanan ini, mereka sekolah, sudah. Kalau kita bilang, oh gak perlu kamu sekolah, kamu langsung, aduh. Berat nanti mereka. Tapi lihat, coba kita perhatikan saudara. Coba saudara perhatikan anak-anak saudara. Rasanya kan kita takut sekali dengan masalah game apa segala macam. Lihatlah. Apa yang tidak bisa kita handle waktu kita itu belajar dikendalikan oleh Tuhan. Waktu kita belajar percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita, disitulah apa yang tidak terhandle sama kita akan dihandle oleh Tuhan. Iya. Saudara, kalau saya ingat dulu ya, gimana lah ya saya bisa melewati 6 bulan ya. Gimana caranya saudara? Wah, kalau mungkin mertua saya bukan seperti yang sekarang, aduh mungkin habislah saya. Mungkin saya akan dibuat gimana lah gitu. Kalau misalnya mertua saya orang Batak gitu kan. Kalau kayak misalnya kayak mama saya lah misalnya kayak gitu. Kalau kayak mama saya lah mertua saya misalnya. Pikiran mama saya itu, wah sudah aku menjagai kamu dari kecil, mau kamu titip lagi anakmu, tuh saya dan main. Kayak gitu sudah pikiran orang tua saya saudara. Iya. Waktu saya dengar gitu ya, gimana hujan-hujan, bayangkan susu anak saya itu sebenarnya bukan susu yang gampang dicari. Iya. Bayangkan gimana lah berjuang mertua saya. Bayangkanlah sampai menggoncangkan supermarket yang ada di sana, saudara, minimarket yang ada di sana. Itu susunya orang kaya itu pak, katanya. Aku nggak tahu, pokoknya itu susu anakku katanya, susu cucuku katanya. Kalau gitu nanti aku beli ya. Pokoknya tapi papa harus kesini beli ya. Harus beli ya karena hanya untuk anak saya gitu. Oke, katanya. Saya dengar kalau bagaimana hujan-hujan, pas hujan dia pergi hanya. Kadang-kadang ada uang untuk beli susu itu.
Disitulah saudara, Tuhan menghandle. Iya saudara. Macam mana? Bagaimana waktu anak saya itu kan harus pakai susu itu. Jadi pas waktu di ini sudah, wah sulit juga kayak gini ya. Nanti dikasih susu biasa saudara, wah itu bentol-bentol semua gitu. Bisa datang ke mantri saudara di sana. Cuman dikasih apa? Salep apa gitu, murah berapa ribu gitu. Mikonazol namanya. 4.000. Wah ini gampang ini Pak katanya. Kalau kita di Batam sekali berobat berapa? Dan sejak saat itu sudah bisa minum susu biasa. Dengan iman mertua saya, wes toh katanya gitu. Maksudnya kita inilah, ya sudahlah beriman sama Tuhan gitu. Iya. Saudara ya, ketika kita lihat bagaimana Tuhan memimpin jalan kita gitu. Jadi kalau saya cerita ini saudara, ini kan nyata gitu kan. Tetapi tahu gak di dalam pikiran saya itu, kan masih banyak lagi hal yang akan kita jalani. Iya kan? Saya sudah berulang kali bilang, kita belum mencapai umur 60. Kita belum mencapai umur 70. Tapi saudara, apa yang Tuhan firmankan? Kalau dikatakan kita itu hidup selama-lamanya saudara. Kalau dikatakan kita hidup selama-lamanya, mulailah saudara, pikiran itu rubahlah saudara. Beranilah saudara, tunduk kepada Tuhan. Iya. Nikmatilah hidupmu gitu. Izinkanlah Tuhan menghandle hidupmu. Mulai sekarang peluklah Tuhan yang nyata itu gitu. Iya. Firman itu, perkataan-perkataan Tuhan itu. Jadi kalau saya berkata-kata seperti ini saudara, sekarang bolehkah saudara itu menganggap Tuhan yang sedang menasihati kita sekarang? Tuhan yang di sorga itu loh, yang sedang menampakkan diri kepada kita lewat persekutuan kita setiap pagi. Iya, akuilah Tuhan itu. Tuhan yang sedang hidup di antara kita, yang sedang ngajari kita, yang kadang-kadang marahi kita, yang kadang-kadang negor kita. Iya kan? Yang kadang-kadang buat kita terharu. Iya. Yang buat rasanya hati kita ini seperti diadu-adu gitu. Iya. Tuhan itu sangat nyata. Iya. Kita sudah dibawa ke dalam Dia. Kalau saya katakan tadi kita sudah terjebak, memang iya. Jangan saudara berkata, orang itu baik-baik aja kok yang keluar. Baik-baik aja kok, anteng-anteng aja hidupnya. Ya sudah, belum waktunya. Iya, semua orang akan ditaklukkan. Tinggal gilirannya kapan. Ada orang yang masih ingin mencapai dunia ini, silahkan kata Tuhan. Iblis aja dipersilahkan dia. Kamu mau rusakkan seluruh manusia, silahkan.
Oke, cuma satu ini aja, ayo sama aku. Itu pun mau kamu minta. Oke, silahkan. Iya, saudara, Tuhan itu kayak gitu dia. Sampai akhirnya saudara, iblis itu harus dibinasakan. Iya. Artinya sebelum dia dibinasakan itu, di situ dia itu mengakui kemenangan Tuhan. Iya. Makanya saudara, kan mana bisa dia ngelawan Tuhan? Gak bisa dia. Jadi walaupun rasanya dia itu memang bengis, gak bisa dia ngelawan Tuhan. Gak bisa. Kalau dia saja gak bisa ngelawan Tuhan, masa kita itu mau ngelawan Tuhan? Masih adakah orang makhluk yang lebih rendah daripada iblis? Masih adakah? Jadi kalau orang itu masih mungkin rasanya berbahagia, oh, alam semesta mendukung aku katanya. Silakan. Iya. Wow, gimana pemerintahan berusaha ingin menipu terus gitu. Sudah dinobatkan pun gitu, menjadi presiden terkorup ketiga gitu, nominasi gitu. Masih ngelawan juga. Para pengikutnya masih terus memuja-muja dia. Ayo. Jadi bongkar terus. Mau lagi berkeli lagi. Ayo. Iya, nggak ada. Nggak ada yang bisa melawan Tuhan. Jadi kalau engkau dipilih, sekarang dipersiapkan dia mau ikut memerintah bersama dengan dia. Udah, kuduskan dirimu, kasih hatimu sama Tuhan. Iya. Baik saudara, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semuanya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.